Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi studi kasus modul 1.4. Berikut nama-nama dari kelompok 2. Bapak Anggi Hanggara, Ibu Anurani Kurniawati, Bapak Eko Hadi Purwanto, Ibu Hediati Mahardika, Bapak Juraidi, Ibu Rosdiana M, dan Ibu Siti Sofia, dengan fasilitator Ibu Rahayu Rusdianti dan pengajar praktik Bapak Muhammad Sahrul Amri. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa, dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Semua langkah segitiga restitusi sudah dijalankan oleh Bu Santi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ibu Santi mencoba berbicara dengan Vivi dan Natali tentang perilaku mereka yang tidak pantas dan mengajak mereka untuk merenung dan mempertimbangkan tindakan mereka. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai validasi tindakan salah dalam teks, pendekatan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan empati terhadap tindakan mereka yang tidak sesuai. Pernyataan ini merupakan langkah segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Ibu Santi bertanya kepada Vivi dan Natali, apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada dan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati yang mereka tunjukkan. Ini mencerminkan usaha untuk mencari pemahaman lebih lanjut tentang keyakinan dan motivasi siswa dalam mengatasi masalah perilaku mereka. Pernyataan ini termasuk langkah restitusi menanyakan keyakinan.
Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Yang ketiga, memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali, yang pertama, sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu Eni berkata, "Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas." Yang kedua, sebagai teman, ditunjukkan dari sikap Ibu Eni yang menegur Vivi dan Natali dengan ramah. Bu Eni berkata, "Tolong bantu ibu ya." Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Saya akan menyambut baik langkah-langkah yang telah diambil oleh Ibu Santi dalam menangani situasi ini. Saya akan menghargai upaya Ibu Santi untuk mengajak siswa merenungkan tindakan mereka dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Saya juga akan memberikan dukungan kepada Ibu Santi karena pendekatannya yang penuh pemahaman dalam menangani kasus ini. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Sikap yang diambil oleh Bapak Lukman adalah sebagai posisi penghukum. Indikatornya adalah menggunakan hukuman verbal, menghardik dengan nada suara tinggi. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Menurut langkah segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan bertanya, "Sabrina, mengapa kamu datang terlambat, Nak? Mengapa kamu tidak menggunakan sepatu sesuai peraturan sekolah?"
Yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan bertanya, "Sabrina, kamu tentu punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Sabrina, kamu pasti terburu-buru supaya tidak terlambat ke sekolah, makanya kamu menggunakan sepatu yang tidak sesuai peraturan sekolah." Selanjutnya dengan menanyakan keyakinan dengan bertanya, "Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi?" Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikannya adalah disiplin, tanggung jawab, kesetaraan, dan kesederhanaan. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sebagai kepala sekolah, saya akan mencari tahu permasalahan yang telah terjadi, serta menegur dan membimbing Pak Lukman untuk bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang pertama adalah sebagai posisi penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Fajar membutuhkan cinta dan kasih sayang karena perilaku Fajar membuat gurunya memperhatikannya dengan tidur-tiduran dan sikap acuh tak acuh. Fajar membutuhkan kebebasan. Mungkin perilaku Fajar seperti itu karena bosan dengan pembelajaran yang monoton. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Bila Ibu Dani sebagai posisi pemantau, pertanyaannya adalah, "Fajar, apakah kamu tahu peraturan yang ada di kelas? Fajar, tahukah konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran?" Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama, melakukan pendekatan personal dengan memanggil Bu Dani dan Fajar untuk mendengarkan opini dari kedua belah pihak. Yang kedua, saya akan bertindak sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah antara Bu Dani dan Fajar dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah.
Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ibu Suti memposisikan dirinya sebagai posisi manajer. Langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Terdapat pada kalimat, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Tindakan selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Terdapat pada kalimat, Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Terdapat pada kalimat, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama adalah tanggung jawab.
Dino memperbaiki kancing baju Anto mencerminkan sikap tanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua, tenggang rasa. Di dalam satu tim ataupun pertemanan seharusnya mencerminkan rasa menghargai dan menghormati orang lain. Bisa dilakukan dengan menjaga ucapan, perbuatan, serta tingkah laku. Yang ketiga, saling menghormati. Sesama teman satu tim basket seharusnya saling menghormati agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.